Debat pamungkas telah usai, saling serang antar capres tak lagi intens terjadi. Apa artinya? Apakah puas dengan gagasan atau justru main aman jelang waktu pencoblosan yang kian dekat? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin? Karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Tadi Pak Anies kurang tegas membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubah. Tadi malam debatnya seru nggak, Mas? Enggak seru, kayak Majelis Ta'lim. Anies sangat kelihatan. Anies ya, yang awalnya gigi 5, perlahan dia sampai akhir itu cuma gigi 1. Ini nggak alamiah, Putri. Ini bukan Pak Prabowo. Karena itu disampaikan di akhir, seakan-akan agresivitas dan serangan Ganjar itu nggak terasa. Saya tuh malah bertanya-tanya, ini Pak Prabowo setuju terus. Memang karena beliau negarawan, menunjukkan kebesaran hatinya bahwa tidak selalu harus berseberangan, atau memang nggak punya amunisi produk gagasan? Pak Prabowo kan sekarang maunya keberlanjutan dengan percepatan dan penyempurnaan. Jadi apapun yang sekarang kurang baik tentu akan disempurnakan lagi oleh beliau di masa kepemimpinannya beliau. Pertanyaan kan bisa main biliar kan? Oh, jadi Bisa ini main biliar. Mungkin ya. Debat pamungkas calon presiden 2024 telah selesai. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu argumen dan gagasan soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Dalam penyampaian visi misi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mendapat kesempatan pertama bicara soal peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran lewat perbaikan kualitas hidup. Ia menyinggung soal gizi, penyediaan fasilitas kesehatan, meningkatkan jumlah dokter hingga kenaikan gaji pendidik. Memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita yakin bahwa pendidikan strategis, kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam visi misinya menekankan pembangunan fasilitas kesehatan hingga ke pelosok, juga soal pemerataan akses bagi perempuan, lansia, dan kaum disabilitas. Dalam penyampaian visi misi, Ganjar juga menyinggung soal mundurnya Mahfud hingga gerakan petisi pada presiden yang dilakukan berbagai universitas. Ganjar Mahfud membuat satu desa, satu vaskes, satu nakes, karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan, di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Kalau itu semua sudah baik Bapak Ibu, maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama. Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita. Pembangunan ini harus berorientasi kepada SDM atau manusia, budi pekerti yang baik, sopan, toleran, contoh atau teladan pemimpin yang juga baik, dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur.
Dan tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad, dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam visi misinya sampaikan soal kesetaraan. Ia menyinggung soal lapangan kerja, jaminan sosial, pemerataan pendidikan, kekerasan seksual hingga kesehatan mental. Menurut Anies, masalah ini muncul lantaran adanya ketimpangan di tengah masyarakat. Anies juga menyinggung soal bansos. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini komitmen kami, fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus, bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Isu kelompok rentan khususnya perempuan juga jadi pembahasan dalam debat, mulai dari perlindungan, kesehatan hingga pemerataan akses pendidikan diulas oleh para kandidat. Perempuan muda dari Jogja, Mbak Kalis namanya, menyampaikan, Pak Ganjar, perhatikan mereka yang selama ini terpinggirkan. Ada dua yang utama, kelompok perempuan, dan yang kedua adalah penyandang disabilitas. Tolong betul agar sekolah makin inklusi dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Saya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terpadu di tiap kabupaten, di mana kaum perempuan harus diberi suatu kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Satu, perlindungan, karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Yang sekarang bekerja dibangunkan daycare, sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya. Yang ketiga, kesejahteraan. Perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki. Debat yang berlangsung adem dibandingkan dengan debat-debat sebelumnya ini sudahkah menyentuh pokok permasalahan? Seberapa mumpuni juga strategi kalem dari para kandidat ini akan mampu meraih simpati publik? Saya akan mengulasnya bersama dengan juru bicara masing-masing kandidat yang kesemuanya perempuan saya hadirkan. Juga bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Pak Adi Prayitno. Ikuti saya, saudara. Bagaimana tadi malam debatnya? Seru nggak, Mas? Enggak seru, kayak majelis taklim. Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi. Setuju atau tidak dengan makan siang? Sudah ada di hadapan saya 3 juru bicara dari masing-masing paslon. Ada Mbak Hanum Rais dari tim Nasional Anies Muhaimin, ada Mbak Putri Komarudin dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, dan juga ada Bu Sandra Moniaga, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Juga ada panelis kita Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Bagaimana tadi malam debatnya? Seru nggak, Mas? Enggak seru, kayak majelis taklim. Jadi kayak majelis taklim, ribut-ribut, nggak boleh ribut-ribut katanya. Iya, ini tumben-tumbenan kok debat, saling mengafirmasi, saling setuju, saling mengokekan, saling mendoakan. Ya, ini menurut saya nggak lumrah dalam debat. Debat itu memang perkelahian tentang ide. Misalnya Anies ramah banget sama Prabowo itu, menurut saya sesuatu yang agak aneh gitu. Oke, ya. coba kita tanya dulu nih, bagaimana sih, kenapa tadi malam kayak lebih apa ya, tadi dibilang adem, kalem gitu debatnya. Ya. Mas Anies tidak seperti biasanya yang dalam debat-debat sebelumnya nyerang terus ke Prabowo, ini lebih kalem. Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, kalau tadi dibilang majelis taklim, berarti Pak Anies di antara 3 paslon ini dia yang khotbah gitu ya, hanya mendengarkan, mengaminkan gitu. Karena kalau dihitung-hitung beberapa kali sesungguhnya memang banyak sekali kesepahaman dan selalu
Pak Ganjar maupun terutama Pak Prabowo ya dalam hal ini tuh selalu mengumpulkan kesetujuannya, kesepahamannya gitu. Dan memang sebetulnya kalau dibilang dari dulu sampai sekarang tuh Pak Anies tuh nggak ada kemudian harus menyetel, oh ini debat harus menyerang atau ini debat harus loyo, itu nggak ada. Ini hanya mengkondisikan sesuai dengan tema debatnya aja. Gitu. Jadi debat tadi malam temanya tidak ada yang bisa diserangkan kepada Prabowo gitu kira-kira. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Pak Prabowo tadi malam banyak tidak diserang seperti debat-debat sebelumnya, menyenangkan tidak? Ya, kalau Pak Prabowo kan emang sifatnya selalu bertahan ya. Kita lihat dari debat pertama sampai debat terakhir Jadi kemarin. diakui memang selalu bertahan nih. Beliau tuh memang bukan seseorang yang suka menyerang gitu. Jadi dalam hal semalam juga kan beliau sifatnya meminta masukan. Dan itu sebenarnya semangat rekonsiliasi yang selalu beliau gaungkan gitu. Karena setelah Pilpres ini kan tentu nanti akan ada kabinet yang harus disusun, terus ada DPR juga yang harus dikonsolidasikan supaya program kerja setiap paslon nanti siapapun yang menang, kita berharap tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menang itu bisa langsung berjalan gitu, tanpa proses politik yang membutuhkan waktu terlalu panjang. Jadi semalam beliau meminta masukan soal programnya makan siang dan susu gratis, terus juga perbandingan soal program beliau ke Pak Ganjar dan juga Pak Anies, itu sebenarnya hal yang sangat baik karena kan kami di tim kampanye nanti tinggal merekap apa yang menjadi masukan, terus nanti bisa jadi penyempurnaan dari program yang sekarang kita usung. Bu Sandra, gimana Bu Sandra? Kalau Pak Ganjar sih sebenarnya ya Mas Adi, Pak Ganjar tuh banyak nyerang-nyerangnya sebenarnya, tapi nyerangnya rada-rada kalem gitu ya caranya. Gimana tuh Pak Bu Sandra? Saya sependapat dengan kawan-kawan bahwa tadi malam itu situasinya damai, meskipun bagi sebagian penonton sepertinya datar gitu ya, karena kita disuguhkan dengan atraksi yang lebih lebih kompleks sebelumnya. Saya ingin melihatnya lebih pada aspek substansi. Jadi kalau dilihat, memang pada isu yang dibahas tadi malam itu tidak ada perbedaan yang sangat mendasar. Isunya tuh misalnya isu kesejahteraan sosial, isu pendidikan, kebudayaan, inklusi, semua melihat pada persoalan yang hampir sama, tapi memang solusi yang berbeda-beda. Tentunya tidak terlepas juga dari pengalaman. Pak Ganjar ketika beliau menyampaikan beberapa hal itu kan berbasis pada pengalaman empirik dan yang juga kalau kita tangkap secara lebih jeli solusi yang ditawarkan oleh Pak Ganjar itu komprehensif. Ketika bicara beberapa hal ya dari isu pikiran, fisik dan juga perut misalnya. Jangan-jangan memang semuanya lagi mempersiapkan diri, lagi diminta jadi kesepakatan, nggak boleh blunder-blunder ya, semuanya tenang-tenang aja. Ada kayak gitu nggak sih? Nggak ada. Yakin ya? Gimana? Kalau Mas Adi gimana? Kalau saya termasuk orang yang agak salah memprediksi debat semalam. Saya sebenarnya sehari dua hari itu memprovokasi bahwa debat semalam itu ini akan menjadi ajang balas dendam sebenarnya. Karena udah pamungkas ya. Iya, misalnya ada capres dan cawapres itu dalam debat 1 sampai ke 4 itu merasa ada sesuatu yang belum terekspos dengan baik ya. Karena dengan gimmick atau jebakan-jebakan pertanyaan yang nggak tuntas, itu akan diluangkan semalam ya, akan dituntaskan semalam. Tapi nyatanya semua paslon semalam kelihatan menjaga diri. Anies sangat kelihatan. Di awal dia gaspol bahwa masalah utama bangsa kita itu soal disparitas antara kaya dan miskin, desa dan kota. Tapi setelah itu Anies ya, yang awalnya gigi 5, perlahan dia sampai akhir itu cuma gigi 1, lempeng aja. Makanya saya bilang kok Anies dinahan banget. Padahal yang paling banyak ditunggu oleh publik semalam, Anies itu ya the real Anies, original sebagai orang yang perform, selalu menyerang Prabowo Subianto. Begitupun dengan Pak Prabowo dalam debat-debat sebelumnya, intonasinya kan nadanya tinggi, semalam datar dan ingin kelihatan sebagai presiden look atau presidensial look, ingin kelihatan sebagai negarawan, merangkul satu sama yang lain. Ini nggak alamiah Putri, ini bukan Pak Prabowo. Nggak alamiah. Kalau Pak Ganjar gimana? Pak Ganjar menyerang loh tadi malam. Pak Ganjar nyerang di akhir, di closing statementnya, mengutip pernyataan Pak Jokowi. Menurut saya itu pernyataan yang telak, tapi karena itu disampaikan di akhir, seakan-akan agresivitas dan serangan Ganjar itu nggak terasa. Karena tidak sempat di counter kan, mau nggak mau. Ini kalau kata Mas Adi tadi, ini tuh nggak alami gitu loh. Semuanya nggak ada yang alami. Nggak alami, gimana? Nggak alami katanya nih Bu Sandra. Sementara kita taunya alami ya. Coba. Nggak ada, setauku tidak ada kesepakatan, tapi mungkin ada
bocor-bocor halus yang Sebenarnya lain. kalau dilihat-lihat ya, sebetulnya ada perbedaan-perbedaan yang cukup krusial ya, yang cukup prinsip ya. Misalnya seperti ini, Pak Prabowo tuh setiap pertanyaan itu jawabannya selalu jawabannya adalah makan siang gratis dan susu gratis gitu ya. Dia tidak pernah menceritakan mengenai pola pengambilan atau proses by data atau evidence atau nilai-nilai yang diangkat baru kemudian pada hilir ya, pada keputusan hilir makan siang kemudian susu gratis. Pola hidup sehat itu lebih penting. Mbak Putri gimana, Mbak Putri? Promotif, preventif itu Apa yang disampaikan tadi? Gitu. Kok kayaknya Ya kalau kita sih melihatnya Pak Prabowo tuh menawarkan solusi yang konkret ya, yang nggak diawan gitu. Maksudnya ini adalah kebijakan yang bisa langsung jalan. Kita meningkatkan kualitas dokter, kualitas pelayanan rumah sakit, menyekolahkan anak-anak terbaik kita untuk belajar STEM, sains, teknologi itu diulang-ulang oleh beliau karena beliau selalu berpesan kepada kita bahwa generasi muda ini adalah kunci. Sekarang kan sudah ada program LPDP kan, di mana banyak sekali teman-teman kita yang bisa diberangkatkan ke luar negeri, pulang ke sini bawa balik ilmunya. Tapi kan seperti yang kita tahu masih banyak permasalahan yang ditinggalkan oleh LPDP gini, misalnya terkait dengan pengelolaan alumninya. Jadi ini sebenarnya pesannya Pak Prabowo itu adalah pemutakhiran atau peningkatan kualitas dari program beasiswa LPDP kita ini sampai dengan nanti semua sektor yang perlu orang-orang yang sekarang masih kurang gitu, dokter masih kurang gitu, misalnya nakes itu bisa terpenuhi dari program beasiswa yang kita punya sekarang. Terus misalnya soal program makan siang dan susu gratis, ini kan sebenarnya banyak sekali hal-hal positif yang bisa didapat dari sini kan, multiplier efeknya sampai 6 kali lipat gitu. Kita bisa memandirikan ekonomi kita, sektor pertanian kita bisa dilibatkan di sini, sektor peternakan, banyak hal lah gitu yang bisa didapat sebagai konsekuensi positif dari programnya makan siang dan susu gratis ini, termasuk juga peningkatan gizi untuk ibu hamil yang semalam ditanyakan soal stunting oleh Pak Prabowo kepada Pak Ganjar gitu. Jadi kalau kita melihatnya justru ini kacamata bagaimana seorang negarawan yang tadi Mas Adi bilang katanya tidak alami, Pak Prabowo ini sudah kalah 2 kali masih mau bergabung di kabinetnya Pak Jokowi, kurang negarawan apa dan tetap menjaga supaya konstituennya tidak menjadi pemecah tidak menjadi pemecah belah bangsa gitu. Buktinya bangsa kita sekarang masih bisa intact di tengah serangan geopolitik yang sangat kuat gitu, dan kita harusnya bersyukur. Pak Prabowo bilang semalam, terima kasih Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya, kita masih bisa menikmati Indonesia yang sekarang karena kepemimpinan yang begitu holistik dari seluruh presiden sebelumnya. Kalau itu nggak ada yang bisa membantah, Putri. Pak Prabowo itu ingin kelihatan sebagai negarawan, ingin merangkul semua kalangan, karena saking heroiknya punya mimpi ingin bikin 300 fakultas kedokteran. itu gimana, itu bagus loh. Di Amerika aja kan tapi saya tahu nih ada tampinya nih. Ya kan jabatan presiden itu cuma 1 periode. Itu tidak realistis. Kalau bisa 2 periode, itu pun agak sulit untuk diwujudkan. Kalau 10.000 anak-anak muda kita sekolah di luar mungkin bisa. Ya sekolah sains, teknologi, tentang kedokteran. Itu masih reasonable. Jadi nggak realistis? Bukan nggak realistis, karena saking heroiknya. Karena saking heroiknya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah. Tepat 300 fakultas itu menurut saya cukup luar biasa banget. Siapa yang ngajar gitu? Perdebatan yang cukup menarik loh kemarin yang disampaikan Pak Ganjar ketika mengoreksi soal perspektif dan solusi soal stunting. Nah, itu akan kita bahas lagi setelah jeda berikut ini, termasuk juga sentimen di media sosial nih. Sepertinya kalau Litbang Kompas melihat kayaknya ketiga-tiganya ini berbeda dengan debat sebelumnya. Sama nih angkanya nih di angka 7, nanti kita akan lihat juga analisisnya seperti apa setelah jeda berikut ini. Kembali perbincangan ini, sebelum kita masuk lagi dialognya soal analisis media sosial, saya mau ngasih lihat dulu ini tadi perdebatan-perdebatan yang muncul di debat ya soal stunting. Pak Ganjar mengkritisi nih program pemberian makan siang gratis untuk mencegah stunting. Kita lihat sama-sama ya. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan makan siang? Mohon ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Oke.
terlambat Iya. itu kalau mau cegah stunting dari ibu hamil kayak gitu. Jadi sebenarnya 02 ini mau cegah stunting atau mau perbaikan gizi buruk? Oh, kita keduanya malah. Jadi Oke. pencegah stunting karena kan memang program peningkatan gizi itu ada khusus untuk ibu hamil ya. Jadi kita tahu 1000 hari pertama itu adalah masa periode yang paling penting untuk mencegah stunting. Jadi untuk ibu hamil nanti akan kita kasih peningkatan gizi juga plus nanti sampai dengan anaknya usia 2 tahun supaya stuntingnya bisa kita mitigasi dari awal. Dan juga peningkatan gizi dalam hal ini pemberian makan siang dan susu gratis itu untuk mencegah gizi buruk sampai dengan anak-anak usia SMA. Dan ini kan targetnya juga bukan hanya sekolah yang basisnya negeri gitu, misalnya swasta dan juga pesantren atau sekolah berbasis agama lainnya. Jadi ya ini sebenarnya suatu solusi yang sangat komprehensif untuk stunting dan juga peningkatan. Karena selama ini kan yang banyak digaungkan adalah pemberian makan siang gratis di sekolah untuk anak-anak. Nah, kalau Mbak Niluh lihat di program kita, di dokumen visi misi kita itu semuanya dikategorikan dengan jelas dari mulai ibu hamil sampai dengan anak-anak usia SMA. Jadi ini solusi yang tadi saya bilang komprehensif untuk pengentasan stunting kita sampai untuk peningkatan gizi yang buruk tadi. Oke. Saya mau juga mengomentari 03 Pak Ganjar yang kok nanyanya nggak frontal aja gitu langsung ke 02 soal bansos. Kita lihat dulu ya, pertanyaannya justru dilempar ke 01. Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Kok Pak Ganjar nggak nanya aja langsung ke Pak Prabowo soal bansos itu? Kan ngerti, kita semua ngerti maksudnya. Pertama itu kan memang diatur juga oleh moderator bertanyanya ke siapa kan? Iya, tapi Pak Ganjar kan punya kesempatan bertanya ke Pak Prabowo tapi topik juga. kan juga ditentukan. Yang ketiga, ya pertanyaan kan bisa main biliar kan? Oh, jadi Bisa. ini main biliar. Mungkin ya, mungkin. Ini main karambol. Saya belum tanya. Tetapi poin saya ini kan pertama diatur memang oleh moderator. Ya, yang kedua topik juga ditentukan. Jadi tidak selalu bisa. Tapi ini isu penting yang memang harus diangkat. Oke, gitu ya. Mas Adi gimana tuh melihat strateginya Pak Ganjar main biliar? Saya kira dua hal. Pertama, ini Pak Ganjar sedang berselancar dalam satu isu yang lagi happening dan viral ya, tentang bansos. Yang kedua, saya kira ada satu istilah dalam pepatah Jawa itu yang disebut dengan nabok nyilih tangan ya. Nah. Jadi mencubit tidak harus dilakukan secara langsung tapi pakai orang lain. Ingin mengkritik bansos tapi tidak harus melalui Ganjar tapi melalui Anies Baswedan. Dan itu yang dilakukan oleh Itu Ganjar. menguntungkan nggak sih sebenarnya buat Pak Ganjar? Kena nggak sih gitu? Sebenarnya kalau mau jujur, Bolanya debat masuk semalam, kenapa saya sebut ini mirip Majelis Taklim atau persisnya kerja kelompok lah kira-kira begitu? Karena sama-sama menghindari ada resistensi dan sentimen negatif di media dan media sosial, terutama menghindari kritik langsung kepada Pak Jokowi. Bansos itu kenapa programnya harus Jokowi. tidak mengkritik langsung Pak Jokowi? Kenapa? Karena begini, approval rating Pak Jokowi itu kan tinggi jadi 75-80%. jaga suara. Semakin agresif penyerang Pak Jokowi, intensinya itu negatif. Makanya menyerang secara agresif, secara frontal itu minimal dikurangi. Itulah yang saya sebutkan semalam, 1 dan 3 yang biasanya langsung gaspol di gigi 6, agak slow down. Jadi semalam, tadi malam debatnya untuk jaga suara ya? Kampanye itu salah satunya adalah debat kandidat. Tujuan dari debat kandidat adalah untuk mendapatkan faedah elektoral. Ini bagian dari cocok tanam untuk mendapatkan insentif politik itu. Jadi gitu ya Bu Sandra ya? Betul. Kalau mau jujur sebenarnya kita benar berharap. begitu Bu Sandra. Jadi memang tadi malam lagi jaga suara, jangan nyerang-nyerang Pak Jokowi terlalu frontal. Isunya memang apakah jaga suara atau tidak, tapi kan kalau bagi kami Pak Ganjar bicara jujur. Dia bicara apa yang memang dia ketahui, tapi yang paling penting apa yang dia telah lakukan selama ini. Dan di situ saya rasa memang isunya bukan serang menyerang, tetapi adalah menyampaikan apa yang telah dilakukan selama ini yang memang satu kelebihan dari Pak Ganjar. Sekarang saya mau kasih lihat juga Pak Anies Baswedan yang sebelumnya serangannya tuh baru mulai langsung tancap gas, tadi malam nih slow sekali, banyak sependapat dengan Pak Prabowo. Kita lihat sama-sama. Untuk meningkatkan kompetensi kami setuju Pak, karena kompetensi yang meningkat bagaimanapun juga akan bermanfaat. Apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi baik, izinkan kami meneruskan Pak Prabowo. Data ini diperlukan komprehensif. Kita harus tahu berapa
Iya. Pak Anies sangat manis tadi malam loh. Memang sangat manis. Kenapa jaga suara juga? Enggak, jadi kita lihat konteksnya ya. Kan nggak harus selalu sesuatu yang memang itu bagus, baik dan sesuai juga dengan visi misi beliau gitu. Tidak harus selalu kemudian dikontrakan gitu. Dan kalau melihat dari pembicaraan ini sesungguhnya loh lebih banyak setujunya Pak Prabowo ke Pak Anies loh daripada Pak Anies. Dan kalau Pak Anies itu tidak mengatakan langsung saya setuju begitu, tapi dengan bahasa yang tidak seolah-olah itu cuma ngekor gitu ya. Gimana Pak? Sebentar, saya mau katakan ya. Saya tuh malah bertanya-tanya, ini Pak Prabowo setuju terus. Memang karena beliau negarawan menunjukkan kebesaran hatinya bahwa tidak selalu harus berseberangan, atau memang nggak punya amunisi produk gagasan Nggak gitu. punya amunisi produk gagasan gimana tuh? Semuanya disetujui, bahkan Menteri Kebudayaan. Oh iya, saya setuju sekali Kementerian Kebudayaan. Kalau Pak Prabowo kan sekarang maunya keberlanjutan dengan percepatan dan penyempurnaan. Jadi apapun yang sekarang kurang baik tentu akan disempurnakan lagi oleh beliau di masa kepemimpinannya beliau. Nggak punya gagasan katanya mungkin kalau saja. soal gagasan justru yang tadi saya sampaikan, kita yang paling konkret gitu. Kalau ditanya misalnya 01, 03, nanti pengentasan stuntingnya misalnya atau pencegahan gizi buruknya seperti apa? Ujung-ujungnya kayak 01 waktu itu sempat bilang akan ada program makan siang gratis seperti yang sudah dilaksanakan di Jakarta. Jadi kan sebenarnya ini kita punya hal-hal yang similar, yang mirip gitu programnya gitu. Apakah artinya penyampaian Pak Anies itu tidak menunjukkan adanya perubahan? Iya. Sehingga bisa dianggap perbaikan aja oleh Pak Kan kalau misalnya Prabowo. kayak Kementerian Kebudayaan kan sebenarnya kan sekarang sudah jadi satu kan nomenklaturnya dengan Kementerian Pendidikan dan Ristek Dikti gitu. Jadi kalau Kementerian Kebudayaan nanti dipisahkan sendiri, kita bisa fokus pada yang Pak Prabowo sampaikan semalam, pengelolaan dana kebudayaan yang sebenarnya sekarang udah ada, namanya Dana Indonesiana. Dananya juga sangat besar, 5 triliun yang sekarang disalurkan untuk pelestarian kebudayaan kita. Itu kan berarti nanti bisa difokuskan pengelolaannya di Kementerian Kebudayaan ini. Makanya beliau setuju karena memang sejalan segaris dengan visi misi kita. Kenapa ketawa-ketawa? Iya. Nggak cuma memang itu loh 1 yang dan 3 itu akur ya. Pak Anies ini lagi jaga suara juga. Kan begini, saya membaca Anies itu memang kan mendapatkan respon positif karena agresif. Tapi debat yang kedua itu overdosis, kritiknya terlampau berlebihan. Oh, jadi dia menetralisir di Jadi debat dosisnya kelima. dikurangin. Overdosis, Sepertinya buat Pak Ganjar. Iya, debat yang kedua Pak Anies itu harus diakui itu overdosis, itu terlampau agresif. Kita ini kan voter, kita itu agak berbeda hati dan pikirannya. Satu sisi ingin tampil seperti debat-debat di Amerika, saling menjatuhkan satu sama yang lain. Kalau bisa di situ dirubuhkan itu dengan Tapi Mas argumen. Adi, Tapi kan nggak suka dengan terlampau mengurangi agresif. dosisnya, dikuranginya kebanyakan atau enggak sih nih Pak Anies? Justru terlampau slow down semalam itu. Ya minimal tidak langsung gigi 1 lah. Gigi 2, gigi 3 masih oke. Karena Anies sudah Ini memulai dengan netral sesuatu. tadi malam ya. Betul. Pengamat Anies itu kecewa, pengamat kecewa. Aku baru mau bilang ternyata yang paling kecewa Mas Adi. Karena prediksi dia salah. Kita akan Terlampau kembali. sopan, Kita terlampau akan kembali sopan. setelah jeda berikut ini masih Terlampau dengan 3 sopan, juru bicara dan terlampau juga Adi Prayitno dari Direktur Eksekutif Parameter Politik. Saudara, debat pamungkas telah terselenggara. Lantas bagaimana optimisme dari para pendukung paslon? Langsung saja kita tanyakan saudara. Satu, mau perubahan, Indonesia jadi lebih baik. Mas Sofyan yakin 01 akan menang di Pilpres kali ini? Yakin banget, kita yakin banget. Capres kita 01 menang. Apa yang bikin yakin nih dari pendukungnya 01? Tanpa bayaran. Yakin, karena Pak Anies orangnya sangat cerdas. Optimis, kita sekali putaran Prabowo akan babat habis. Yakin menang? Kesra hari ini, yakin menang. Mantap. Apa yang paling disuka dari Pak Prabowo dan Mas Gibran? Pak Prabowo udah ikhlas untuk Indonesia. Dia sudah selesai sama dirinya. Mana-mana Ganjar dan Mahfud. Yakin Kak pasti menang? Pasti menang total. Oke. Apa Kak yang bikin Kakak mendukung 03? Karena Pak Ganjar udah terjelas ya track recordnya, udah program-programnya paling komplit dan pastinya merakyat. Oke,
Oke, sekarang saya mau mengajak semuanya untuk melihat bagaimana sentimen di media sosial soal debat tadi malam. Kita lihat sama-sama dulu. Ini di Twitter tadi malam yang trending. Kita akan lihat sama-sama. Oke, ini Anies final stage. Kemudian 03 pasti Ganjar Pranowo masuk dalam trending. Kita lihat lagi. Waktunya Prabowo Gibran 96.000 post itu. Oke, kemudian kita lihat bagaimana top tweetnya untuk masing-masing kandidat. Nah ini lucu-lucu loh tweetnya tadi malam ini. Kita lihat top tweet selanjutnya, kita lihat ini sama-sama. Nih kayaknya Pak Prabowo banyak nih yang dipertanyakan nih. Terus kemudian kita lihat untuk top tweet untuk Ganjar Pranowo. Ini dia untuk Pak Ganjar ya. Kayaknya Pak Ganjar banyak dapat support nih. Kita lihat juga sentimen di media sosial. Sentimennya, nah Pak Ganjar ini, Pak Anies ini tadi malam sentimennya luar biasa loh, 86%, Pak Prabowo 43%, Ganjar Pranowo 72%. Coba kita lihat, ini kan dari drone emprit ya, kita sekarang lihat dari Litbang Kompas bagaimana melihat performa dari masing-masing kandidat tadi malam. Nah ini debat keempat. Kalau kita lihat rata-rata angkanya sama ya, 7. Mas Adi, kalau Anda lihat, Anda sepakat nggak sih ini dengan hasil survei Litbang Kompas ini dilakukan malam tadi? Setuju. Ini skor yang paling aman ya, dan tidak terlampau mencolok satu sama yang lain. Tapi kalau dibaca rata-rata secara umum kan yang ingin diketahui oleh publik soal sentimen negatifnya kan. Misalnya Anies itu kenapa sentimen negatif, terlampau agresif ya. Itu yang saya sebut tadi overdosis. Kenapa Pak Prabowo ada sentimen negatif? Karena selalu mengulang istilah hilirisasi ya. Yang kedua itu apapun persoalannya jawabannya adalah makan dan susu gratis. Itu selalu didaur ulang. Itu sentimennya yang diulang-ulang, termasuk misalnya selalu mengamini, mengokekan jawaban-jawaban dari paslon lawan. Terlihat sebagai negarawan, tapi untuk kebutuhan show itu tidak terlampau bagus. Pak Ganjar kira-kira begitu, kelihatan agresif dan strongnya. Nyerang juga seperti Pak Anies, itu termasuk sentimen yang negatif. Makanya tadi saya bilang di kita itu debatnya nggak seperti di Amerika, menjatuhkan lawan di panggung itu keharusan, tapi di Indonesia menjatuhkan lawan di panggung itu sentimen yang negatif. Makanya mengkritik tapi jangan overdosis. Mengkritiknya cukuplah di gigi 3 dan 4, tapi jangan langsung di gigi 6. Coba kita tanya ke masing-masing, ke Mbak Hanum dulu. Mbak Hanum, bagaimana melihat sentimen dari media sosial tadi? Banyak positifnya tapi negatif juga banyak dibicarakan gitu media sosial. Kalau kita tadi lihat dari grafis ya, itu dibandingkan dengan 2 atau 3, maka sentimen positifnya Pak Anies 86% itu paling tinggi. Yang negatif cuma 6, netral sentimen berapa? Media sosial ya? Ya, di media sosial. Artinya kalau saya ngelihat memang Pak Anies mendapat banyak sekali sentimen positif itu karena juga dari banyak sekali penyelesaiannya itu yang semuanya itu dari nilai, Mbak. Bukan masalah di hilirnya tapi di hulunya. Mbak Putri, bagaimana nih melihat nilai ataupun sentimen yang muncul dari Pak Prabowo? Yang pertama mungkin harus diklarifikasi dulu ya, drone emprit itu kan cuma Twitter aja gitu yang dianalisa gitu. Sementara Facebook, Instagram, TikTok itu kan tidak ada analisanya. Jadi kalau kita lihat di situ sentimen negatifnya Pak Prabowo paling banyak, ya mungkin karena pendukung di Twitter ini ya pendukung paslon tertentu gitu, bukan lebih banyak pendukungnya Pak Prabowo. Terus kalau Litbang Kompas ya kita kan pasti yang tadi nilainya dirata-ratakan sebenarnya sama. Itu kan sebenarnya buat kita juga adalah salah satu bahan untuk masukan juga. Berarti program yang kita sampaikan mungkin semalam sudah beresonansi dengan keperluan masyarakat dan memang harus perlu disempurnakan lagi dari segi anggarannya, bagaimana nanti legislasinya supaya tidak dikorupsi. Kata Pak Prabowo semalam, dana yang sampai ke bawah itu sering disunat gitu misalnya, harus perlu diaudit supaya kita tahu sumber kebocorannya itu di mana, sehingga kalau dianggarkan segitu buat program-programnya nyampe ke masyarakat juga segitu. Jadi tidak banyak kebocoran di mana-mana gitu. Kalau dari Bu Sandra, bagaimana Bu Sandra? Meskipun tadi malam banyak menyerang tapi masih dikala oleh Anies nih. Ya, pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan survei ini, karena dengan itu kita juga punya indikator yang lebih terukur ya. Tapi seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi, kita perlu melihatnya secara menyeluruh media sosial yang ada. Tapi yang lebih penting kan memang mayoritas penduduk kita tidak
ikut dalam survei dan suara mereka bagaimana. Kami lebih melihat bahwa survei penting dan ini tentu akan jadi masukan, tapi juga suara rakyat secara langsung karena itu adalah suara yang memang sering tidak terwakili. Tadi malam itu soal perempuan dibahas ya Oleh Pak Anies. Ya, oleh Pak Anies. Pak Ganjar juga sempat menyebut di awal pada saat Pak visi Ganjar misi nggak usah selalu bicara karena dia melakukannya. Sudah berpuluh tahun. Saya mau ke Mas Adi. Kira-kira tadi malam ketika bicara soal isu perempuan, perlindungan pada perempuan, sudah substantif nggak sih pembahasannya? Udah ngasih solusi nggak sih ketiganya? Ya kalau bicara tentang solusi tentu tidak komprehensif ya. Kalau apalagi yang ngomong laki-laki. Yang ditanya laki-laki. Tanya dulu biar laki-laki nih. Dari segi waktu memang nggak komprehensif. Jadi menjawab 2 menit pertanyaan tentang persoalan-persoalan perempuan itu saya Tapi kira ada gambaran keberpihakan dari mereka. Ya ada keberpihakan. Minimal saya membaca visi-visi mereka. Kalau di visi-misinya komprehensif, semalam itu dimulai dari perdebatan oleh Anies sebenarnya. Makanya Anies memasukkan dalam satu perdebatan bahwa persoalan perempuan itu jangan disepelekan. Ini sama dengan persoalan-persoalan lain tentang kemiskinan, tentang keterbelakangan, kemudian inequality terhadap mereka kan ini cukup kompleks. Saya semalam itu berharap ya dari sekian begitu banyak isu semalam, misalnya Anies, Prabowo dan Ganjar ngomong, kalau saya jadi presiden tahun pertama kemiskinan berkurang 7 juta orang. Kalau tidak berkurang saya siap mundur. Oh mantap itu. Oke, kenapa nggak keluar itu? Nah, itu yang sebenarnya kita tunggu. Begitu katanya. Berarti Mas Adi yang mesti jadi capres gitu kan? Karena dia udah tahu nih standarnya seorang capres itu harus mengawali statementnya seperti apa. Emang kalau melihat dari jauh itu kelihatan mudah. Karena tidak ada timelinenya misalnya. Ingin mengirimkan 10.000 anak-anak muda terbaik kita sekolah di luar. Soal sains, tentang teknologi, tentang kesehatan. Tapi kapan? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, atau mau masuki periode kedua calon presiden? Kita kan nggak pernah tahu. Gitu. Itu harus dieksplanasi. Oke, tapi kalian nih sebagai perempuan melihat debat semalam ketika dibahas juga ada isu perempuan, puas nggak sih dengan apa yang disampaikan tadi malam? Singkat-singkat saja, mungkin Mbak Sandra dulu. Sayang tidak ada kandidat perempuan ya, tetapi saya rasa Pak Ganjar mewakili perspektif dari perempuan, baik dari awal masuk ruangan, dari kesehariannya, dan dari paparannya. Mbak Putri. Ya, kalau saya sih berharap sebenarnya apa yang sudah ada di DPR sekarang seperti RUU KIA, kesejahteraan ibu dan anak, di mana daycare, ruang laktasi, cuti untuk ayah itu tuh sudah dikonsepkan dengan baik oleh teman-teman yang ada di DPR, karena RUU ini inisiatif DPR itu bisa selesai. Karena sekarang bolanya di pemerintah. Kenapa? Karena Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan belum setuju soal cuti melahirkan sang ayah ini. Kita ini tahu kan berarti siapa dua menterinya itu ya. Permasalahannya kan berarti ada di menteri-menteri yang memanggul pos tersebut. Mbak Anum, singkat juga. Kalau konteks dari debat tadi malam itu jelas-jelas Pak Anies menunjukkan sensitivitas gender yang tidak terlihat ketika dijawab oleh Pak Prabowo yang perlindungan perempuan itu seolah-olah hanya sempit masalah kekerasan seksual, kekerasan fisik dan KDRT seterusnya. Padahal ada kekerasan sosial di mana misalnya sekarang kita sebagai wanita bekerja lah Mbak Nilu, ketika nanti hamil itu harus paling tidak mendapatkan cuti yang layak lah. Jangan cuma 2 bulan sebelum dan setelah HPL gitu misalnya, atau ruang laktasi. Ini harus ada setiap institusi. Jadi di dunia ini ada pekerjaan yang paling sulit di dunia, tetapi dengan senang hati tanpa digaji dilakukan, yaitu adalah menjadi ibu. Tapi pekerjaan yang paling sulit dilakukan, gajinya besar dan pengen segera-gera cepat 1 putaran, itu adalah membohongi diri sendiri. Terima kasih. Baik. Tapi kalian optimis apa yang dilakukan oleh capres kalian bisa menarik pemilih perempuan yang banyak jumlahnya? Optimis semua ya? Yakin ya? Optimis lah, namanya pemilu. Tapi saya rasa poin penting justru dari kita semua, dari program seperti ini, bagaimana memastikan teman-teman perempuan, ibu-ibu kaum perempuan, pastikan Anda ikut milih, karena suara Anda sangat penting, dan pilihlah mereka yang betul-betul punya program baik, tetapi juga punya rekam jejak yang jelas tentang bagaimana memperlakukan perempuan, memandang perempuan, dan mendukung perempuan dan untuk maju. Dan terakhir lebih baik lagi panel seperti ini, di mana perempuan itu jadi mayoritas bukan jadi minoritas. Karena kita udah sering banget jadi minoritas. Saya lama-lama nggak nyaman di sini. Sekali-kali Mas Adi pakai kerudung. Sekali-kali Mas Adi kesini. Sekali-kali Mas
Adi yang ngerasain ya. Mas Adi, 1 putaran ke 2 putaran? 50-50. 50-50. Kenapa? Bagi orang Madura 50-50 itu 60-40. Oke, terima kasih Bu Sandra, Mbak Putri dan juga Mbak Hanum. Terima kasih banyak, Mas Adi juga terima kasih. Tentu kita akan menghitung hari menuju hari pencoblosan. Siapapun yang terpilih nanti, itulah pemimpin bangsa pilihan rakyat Indonesia. Jangan Tanpa sampai kecurangan ya. Tanpa kecurangan, itu yang paling penting. Jangan sampai ada pembelahan di tengah masyarakat lagi. Terima kasih. Hadiri TPS, awasi penghitungan. Itu yang paling 14 Februari. 14 Februari. Coblos nomor 1. Hari Valentine. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih Mas Adi. Kita akan kembali sudah usai jeda berikut ini. Soal debat sudah dilewati semuanya oleh kandidat, tapi apakah performa mereka mampu mengubah pilihan masyarakat? Kita akan hadirkan ulasannya setelah jeda berikut ini. Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi. Setuju atau tidak dengan makan siang? Pesta Demokrasi 5 Tahunan adalah ajang masyarakat menunjukkan kekuatan suara. Memilih adalah hak demokrasi setiap warga negara. Mari bersiap dan gunakan hak pilih Anda 14 Februari 2024. Datang ke tempat pemungutan suara. Suara Anda menentukan masa depan bangsa. Rangkaian debat telah tersaji di depan mata. Kini saatnya rakyat menentukan kemana suara akan dilabuhkan demi mendapat pemimpin yang mampu berpikir dan bekerja untuk masa depan rakyat serta mampu berkonsolidasi dengan lawan politik